بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب Sadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir di Majlis Ta'lim Madinah Quran ini dengan senantiasa mensyukuri berbagai nikmat Allah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan kehidupan kita, keluarga dan anak keturunan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah anugerahkan pada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan taklim kita pagi hari ini kita kembali mengkaji fikih Syafi'i yang merujuk kepada kitab Safinatun Najah dan juga Kashifatus Sajah. Dan pembahasan kita sesuai dengan sistematika kedua kitab tersebut telah sampai pada pembahasan mengenai masalah Al-Jumu'ah. Karena itu pada kesempatan taklim kali ini saya beri judul pembahasan kita dengan fikih Jumu'ah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan ini tidak hanya penting untuk kaum laki-laki, tetapi juga penting untuk kaum perempuan dan juga generasi muda kita. Jamaah rahimakumullah, pembahasan tentang fikih Jumu'ah akan menyangkut atau berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kemuliaan hari Jumu'ah, kemudian pelaksanaan ibadah khususnya sholat Jumu'ah, dan larangan-larangan yang terdapat di dalam hari Jumu'ah, serta bagaimana tuntunan kita menunaikan atau melaksanakan sholat Jumu'ah. Kita lihat pada slide berikutnya. Yang pertama adalah asal kata dari Jumat. Di sini sengaja saya rubah menjadi fikih Jumat. Berbeda dengan judul di depan tadi, Jumu'ah. Jadi jamaah rahimakumullah, sebetulnya di dalam bahasa Arab, hari Jumat yang kita kenal itu namanya adalah Jumu'ah. Jumu'ah. Jadi aslinya adalah Jumu'ah. Ya, bukan Jumat. Nah, kalau Jumat ini sudah bahasa serapan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Menjadi Jumat begitu. Dinamakan hari yang mulia ini sebagai hari Jumu'ah karena lijtima'in nasi laha wa summiyat Jumu'atan lijtima'in nasi laha, dan diberi nama dengan nama Jumu'ah karena pada hari ini orang-orang yang beriman berkumpul. Kemudian yang kedua, lima jumi'a fi yaumiha minal khair. Disebut dengan Jumu'ah karena pada hari itu Allah mengumpulkan
segala kebaikan. Kemudian yang ketiga disebut dengan Jumu'ah karena pada hari itu penciptaan Adam sudah dikumpulkan. Artinya sudah selesai. Kemudian arti yang keempat disebut dengan Jumu'ah karena pada hari itu Nabi Adam alaihissalam berkumpul kembali dengan ibunda Hawa di bumi. Jadi dari 4 arti ini bisa kita simpulkan bahwa Jumu'ah itu artinya berkumpul dalam kebaikan. Berkumpul di dalam kebaikan. Dan jamaah rahimakumullah, di masa jahiliyah tidak dikenal nama hari yaitu Jumu'ah. Tetapi disebut oleh orang-orang atau masyarakat jahiliyah waktu itu adalah dengan hari Urubah. Hari Urubah kalau di dalam bahasa Arab artinya adalah Yaumur Rahmah. Hari yang dipenuhi dengan kasih sayang. Sehingga jamaah rahimakumullah tidak heran kalau hari Jumu'ah ini dari sisi namanya saja begitu mulia, dan di dalam syariat Islam hari Jumu'ah ini merupakan hari raya setiap minggu bagi orang Islam. Yang memuliakannya akan dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Dan yang menyepelekannya maka juga akan dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Kita lihat pada slide berikutnya. Dalil wajib melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, hukum sholat Jumat bagi orang yang wajib yaitu adalah fardu ain. Fardu ain. Dan dalilnya di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Jumu'ah Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil untuk melaksanakan salat Jumu'ah, maka bersegeralah untuk berzikir mengingat Allah dan tinggalkan transaksi jual beli. Kemudian jamaah rahimakumullah, dari hadisnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati aw la yakhtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Kata Nabi, hendaknya orang-orang yang biasa meninggalkan sholat Jumu'ah itu berhenti meninggalkan sholat Jumu'ah. Kalau tidak, maka Allah pasti akan mengunci mati hati mereka. Sehingga keburukan tidak bisa keluar dari hati mereka, penyakit-penyakit hati tidak bisa keluar dari hati mereka, dan kebaikan tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Kemudian setelah itu, mereka akan menjadi orang-orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, rawahul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Nabi bersabda, berangkat melaksanakan sholat Jumu'ah hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang sudah baligh.
Kemudian hadis yang berikutnya, man taraka thalatha jum'in tahawunan taba'allahu ala qalbih. Barang siapa yang meninggalkan 3 Jumu'ah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari banyak orang, khususnya ketika terjadi wabah atau pandemi, di mana pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh agama Islam, ormas-ormas Islam, lembaga-lembaga fatwa Islam memfatwakan untuk menghentikan sholat Jumat untuk sementara waktu sampai wabah mereda. Pada saat itu ada masjid yang betul-betul mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Sehingga ketika ini berulang lebih dari 3 kali, maka muncul banyak pertanyaan. Apakah hadis ini akan berlaku bagi kita yang meninggalkan sholat Jumat pada masa pandemi atau wabah seperti ini? Jamaah rahimakumullah, sebetulnya hadis yang senada banyak, tetapi saya ambil sampel atau contoh dari hadis ini. Nabi besar Muhammad SAW memberi peringatan keras bagi orang yang meninggalkan sholat Jumu'ah 3 kali. Tetapi yang menjadi fokus kita adalah kata-kata setelahnya. Man taraka thalatha jum'in tahawunan. Ini kata kuncinya. Tahawunan artinya orang ini meninggalkan Jumat 3 kali karena tahawun, menganggap ringan, menganggap sepele. Jadi sekali lagi, meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena menyepelekan, karena menganggap ringan. Nah, jadi ada alasannya. Apa akibatnya? Taba'allahu ala qalbi. Allah akan matikan hatinya. Jadi, yang Allah matikan hatinya itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat Jumat karena menyepelekan, karena meringankan. Adapun yang terkendala, saya katakan terkendala, bukan meninggalkan. Kalau meninggalkan itu ada kesengajaan. Yang terkendala, yang terhalang, yang terhambat untuk melaksanakan sholat Jumat karena alasan-alasan yang diperbolehkan secara syar'i, maka hadis-hadis yang mengatakan orang yang meninggalkan 3 kali Jumat akan Allah matikan hatinya itu tidak berlaku untuk mereka. Hadis tersebut di mana Allah akan mengunci mati hati orang akan berlaku ketika orang-orang itu meninggalkan 3 kali Jumat tanpa alasan, tanpa halangan, tanpa kendala yang diterima oleh syar'i, hanya karena mereka menyepelekan dan meringan-ringankan. Kemudian kita lihat slide berikutnya. Hukum dan keutamaan Jumu'ah. Jamaah rahimakumullah, dijelaskan di sini seperti yang sudah saya katakan barusan, bahwa sholat Jumu'ah bagi yang sudah balik itu adalah hukumnya fardhu ain bagi yang balik dan laki-laki. Yakfuru jahiduha li thubutiha bid-dalil qat'i. Orang yang mengingkari bahwa hukum sholat Jumat itu wajib, maka dia diberi hukum sebagai orang yang kafir. Jadi orang yang tidak menerima bahwa sholat Jumat itu adalah fardhu ain, maka dia sudah keluar dari agama Islam. Tentunya ini berlaku bagi orang yang wajib. Sedangkan bagi orang yang tidak wajib Jumu'ah, tentunya hukum ini tidak berlaku. Contohnya adalah musafir. Musafir tidak wajib sholat Jumu'ah. Ya, tentunya musafir seperti yang sudah kita pelajari, yaitu dalam mazhab Imam Syafi'i, jarak perjalanannya adalah 80 km atau lebih. Kemudian contohnya lagi, al-mar'ah, wanita. Ini juga tidak wajib sholat Jumu'ah, tetapi tetap melaksanakan sholat zuhur. Kemudian jamaah rahimakumullah, pada hari Jumat itu disebut sebagai afdalul ayyam, hari yang paling utama, hari yang terbaik sepanjang minggu. Wa khairu yaumin tala'at fihi syams, dan hari yang terbaik di mana matahari terbit. Kemudian
ya'tiqullahu fihi 600,000 atiqin minan nar. Pada hari Jumat itu Allah membebaskan 600.000 orang dari api neraka. Wa man mata fihi kataballahu lahu ajru syahid. Barang siapa yang meninggal pada hari Jumat, Allah akan anugerahkan pahala orang yang mati syahid. Wa wuqiya fitnatal qabri. Dan barang siapa yang meninggal pada hari Jumat, maka dia akan dijaga dan dilindungi dari fitnah kubur atau siksa kubur. Hari Jumat itu berarti kalau di dalam hitungan Hijriyah berlaku mulai dari hari Kamis Maghrib. Jadi Kamis Maghrib itu sudah Jumu'ah dan berakhir pada Jumu'ah Maghrib. Kalau kita terbiasa mengatakan Kamis Maghrib itu ya hari Kamis, Jumat Maghrib itu ya hari Jumat. Tetapi dalam hitungan Islam, dalam hitungan Hijriyah, Kamis Maghrib itu sudah masuk hari Jumu'ah. Jumu'ah Maghrib itu juga sudah masuk hari Sabtu. Jadi hari Jumu'ah itu adalah dimulai dari Kamis Maghrib sampai dengan Jumu'ah Maghrib. Kemudian jamaah rahimakumullah, di antara kekhususan atau keutamaan hari Jumu'ah lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Imam Suyuti, adalah tajtami'ul arwahu fiha. Setiap hari Jumu'ah itu roh-roh manusia berkumpul. Roh-roh manusia berkumpul. Dan bahkan di dalam riwayat lain dikatakan ketika mereka berkumpul, mereka menantikan hadiah-hadiah yang dibagi-bagikan oleh malaikat yang berasal dari keluarga mereka yang masih hidup. Jadi berbahagialah yang mengirimkan hadiah untuk keluarganya pada hari itu, sedangkan yang lalai tidak mengirimkan hadiah kepada ruh orang-orang yang sudah meninggal dari kerabat atau orang tuanya, maka dia akan bersedih. Tentunya hadiah-hadiah ini bukan hadiah materi, tetapi seperti doa, seperti hadiah wakaf, seperti hadiah-hadiah sedekah dan lain sebagainya yang dilakukan oleh orang yang masih hidup di dunia atas nama almarhum atau almarhumah. Karena itu pada hari Jumat perbanyaklah mengirim hadiah untuk orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Wa tuzarul kubur. Dan pada hari Jumat ini adalah hari yang paling afdal untuk berziarah ke kubur. Kemudian jamaah rahimakumullah, wala tusjaru fihi jahannam. Pada hari Jumat itu api neraka jahanam tidak dikobarkan. Wa fihi yazuru ahlul jannati rabbahum ta'ala. Dan pada hari Jumat, jamaah rahimakumullah, perhatikan kenapa hari Jumat menjadi hari yang sangat spesial. Dan barang siapa yang mengistimewakan hari Jumat, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia akan diistimewakan oleh Allah dunia dan akhirat. Karena pada hari Jumat, di akhirat saja, hari Jumat itu akan menjadi hari yang sangat-sangat spesial. Di akhirat tetap ada hari, dan tetap ada hari Jumat. Hari Jumat ini akan menjadi sangat spesial. Kenapa? Karena pada hari itu, penduduk surga akan berkunjung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quranul Karim, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Allah mengatakan bagi orang-orang yang berbuat ihsan selama hidup di dunia, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan-kebaikan selama dia hidup di atas dunia, maka Allah akan berikan surga wa ziyadah. Ziyadah ini tambahan, bonus. Apa bonusnya? Para mufassirin mengatakan bonusnya adalah bisa menatap wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini adalah kenikmatan yang melampaui segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan di dalam surga. Jadi hadirin sekalian, hadirat yang dirahmati Allah, kalau kita ingin tahu apa nikmat tertinggi di dalam surga, sudah jelas dalam hadis-hadis dikatakan bahwa nikmat tersebut adalah bisa menatap wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang diundang oleh Allah pada hari Jumat di dalam surganya Allah untuk datang menghadap Allah dan menatap
wajah Allah, merasakan kenikmatan menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Hukum jual beli pada hari Jumat. Menurut mazhab Imam Hanafi, hukumnya adalah makruh tahrim. Makruh tapi mendekati keharaman. Makruh yang mendekati keharaman maksudnya, kalau sekali makruh tahrim. Kalau menjadi kebiasaan, dari makruh dia berubah menjadi haram. Itu maksudnya makruh tahrim. Makruh yang dekat sekali dengan haram. Sedangkan menurut mazhab Imam Syafi'i, dan juga 3 mazhab yang lainnya, hukumnya jual beli pada saat hari Jumat itu adalah yuhram, haram. Lalu sejak kapan, jamaah rahimakumullah, sejak kapan jual beli itu haram? Wa adhafa asy-Syafi'iyyatu annahu yukrahul bai'u wa nahwu qabla al-adzan ba'da az-zawal. Sebelum azan saja hukumnya makruh. Jadi sebelum mendekati azan itu hukumnya makruh jual beli dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau masih ada orang bertransaksi sebelum azan sholat Jumat, itu hukum transaksinya makruh. Kalau sudah azan masih transaksi, maka hukum jual belinya adalah haram. Jamaah rahimakumullah, yang diharamkan itu adalah orang-orang yang wajib sholat Jumat saja. Jadi jual beli yang diharamkan pada saat sudah berkumandang azan Jumu'ah dalam mazhab Imam Syafi'i itu berlaku bagi yang wajib sholat Jumu'ah saja. Artinya wanita, anak kecil, musafir, itu tidak berlaku hukum haram berjual beli. Sehingga pada saat azan, kalau yang jualnya ibu-ibu, kemudian yang belinya ibu-ibu, itu tidak haram jual belinya. Yang haram adalah seperti ini umpamanya, setelah azan yang nunggunya ibu-ibu, yang belinya bapak-bapak muslim yang sudah wajib Jumu'ah. Dia beli ke warung itu, dilayani oleh ibu-ibu ini, maka transaksinya juga menjadi haram. Atau ibu-ibu yang menjual, yang beli anak kecil yang belum wajib sholat Jumu'ah, ini dibolehkan ketika azan Jumu'ah berkumandang. Jadi seperti itu. Tidak boleh ada salah satu dari dua belah pihak, baik penjual atau pembeli, termasuk ke dalam orang-orang yang wajib sholat Jumu'ah. Kalau salah satu dari penjual atau pembeli ini adalah orang-orang yang wajib sholat Jumu'ah dan tetap bertransaksi setelah azan Jumu'ah berkumandang, maka transaksinya hukumnya haram. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian jamaah rahimakumullah, pahala Jumu'ah. Pahala Jumu'ah. Para ulama mengatakan, khususnya ulama ahli hadis, kami tidak menemukan hadis yang menjanjikan pahala yang lebih banyak daripada hadis mengenai pahala Jumu'ah. Jadi, tidak ada pahala yang lebih banyak yang Allah janjikan dibandingkan dengan pahala Jumu'ah. Seperti apa banyaknya pahala yang dijanjikan itu? Mari sama-sama kita lihat hadis yang diriwayatkan oleh Aus bin Aus Ats-Tsaqafi. Beliau berkata bahwa aku mendengar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghassala yaumal jumu'ati wa ightasala wa bakkara wa ibtakara wa mashiya wa lam yarkab fadana minal imam wastama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha." Masya Allah. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumu'ah. Jadi sunnah mandi Jumu'ah.
Beda dengan mandi pagi. Itu hukumnya mubah. Kalau mandi Jum'ah, mandi untuk memuliakan hari Jum'ah, mandi untuk persiapan sholat Jum'ah, itu hukumnya adalah sunnah dan termasuk bagian memuliakan hari Jum'ah. Dan niatkan. Jadi kalau umpamanya kita mau mandi hari Jum'ah, niatkan. Nawaitu sunnatal ghusli liyaumil Jum'ah. Aku niat mandi sunnah untuk hari Jum'ah. Saya niat mandi Jum'ah. Boleh. Saya niat sunnah mandi Jum'ah. Silahkan. Nawaitu sunnatal ghusli liyaumil Jum'ah. Boleh seperti itu. Diniatkan untuk meraih pahala sunnahnya. Jadi syaratnya ini, satu, dia mandi pada hari Jum'ah. Dua, wabakara wabtakara. Dia segera untuk datang ke masjid. Jadi bukan malah menunggu di akhir-akhir khutbah selesai baru dia ke masjid. Sholat dimulai baru dia ke masjid. Ini tidak mendapatkan pahala yang luar biasa banyaknya dalam hadis ini. Mandi pertama, kedua dia segera datang ke masjid di awal waktu. Kemudian yang ketiga, wa masya walam yarkab. Syarat yang ketiga adalah dia berjalan kaki dan tidak menaiki kendaraan. Jadi berjalan kaki ke masjid. Artinya masjidnya tentunya masjid terdekat berarti. Kemudian fadana minal imam. Kemudian dia duduk mencari posisi yang dekat dengan imam. Bukan justru mencari yang jauh untuk bisa bersender di dinding masjid. Dan ketika khatib mulai khutbah, dia terlelap, pulas dalam tidurnya. Dan baru terbangun ketika orang sudah qomat. Itu masih selamat. Ya. Yang tidak selamat itu tentunya yang terbangun setelah orang bubar. Orang-orang sudah tidak ada, dia masih pulas di belakang tiang. Jamaah rahimakumullah. Dia mendekati imam. Jadi posisinya itu ketika datang ke masjid, masuk ke masjid, dia dekat dengan imam. Maju ke depan. Begitu. Jadi mari saya mengajak kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Madinah Quran, kalau kita masuk ke masjid, jangan cari posisi-posisi belakang. Karena di dalam masjid pengaturannya adalah yang terdepan itu yang datang terlebih dahulu. Bukan yang terdepan itu ketua DKM, yang terdepan itu bapak-bapak pejabat, tidak ada. Yang datang depan itu adalah yang datang di awal waktu. Dan saf-saf pertama memiliki keutamaan yang lebih besar dibanding saf-saf yang berikutnya. Wastama'a walam yalghu. Kemudian ketika dekat dengan imam, dia dengarkan baik-baik khutbah. Istama'a. Istama'a artinya dia dengarkan baik-baik. Berarti kalau yang tertidur umpamanya tidak juga mendapatkan pahala ini. Sah Jumatnya, tapi tidak dapat pahala ini. Karena bahasa Nabi istama'a. Istama'a itu artinya betul-betul menyimak. Begitu. Betul-betul menyimak khutbah. Walam yalghu. Dan tidak yalghu itu berbuat kesia-siaan. Yang dimaksud dengan yalghu itu ngobrol. Masya Allah. Sayang sekali kalau ada orang yang sholat Jumat ketika khatib khutbah, itu dia ngobrol. Begitu. Taruhlah apa yang dia dengar itu dianggap tidak penting atau tidak bagus umpamanya. Tetapi kewajiban jamaah Jumat adalah istima', mendengar, menyimak dengan baik. Jadi kalau dia berbicara, yalghu, sia-sia Jumatnya. Atau main handphone. Main handphone. Nah ini banyak dilakukan juga dan banyak terjadi, saya lihat fenomenanya di masjid-masjid. Khotib sedang khutbah, yang belakang asik bersender sambil main handphone, update status, membaca WA, membalas WA, kemudian sekedar browsing internet ya, dan lain sebagainya, membaca email begitu pada saat khotib sedang khutbah. Bagaimana hukumnya? Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman itu Masjid Nabawi lantainya itu tidak ada karpet. Tetapi lantai dasarnya itu diberi batu-batu kerikil yang halus sehingga ketika hujan itu batu-batu kerikil menjadi penyerapnya. Ya, di atas pasir ditaruh, dihamparkan batu-batu kerikil yang kecil yang halus begitu.
Jamaah khutbah, jamaah sholat Jumat mendengarkan khutbah. Ada di antara sahabat pada zaman Nabi besar Muhammad SAW yang sambil mendengarkan khutbah, beliau mengambil batu kerikil yang ada di bawah tempat duduknya. Diambil dan dimain-mainkan dengan tangan. Tidak berbicara sama sekali, dia tetap melihat Nabi, tapi tangannya memain-mainkan batu kerikil. Sambil main-mainkan batu kerikil. Memain-mainkan batu kerikil. Kemudian terlihat oleh Nabi, dan Nabi bersabda, Man massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang menyentuh saja batu kerikil di bawah tempat duduknya, maka dia sudah sia-sia pahala Jumatnya. Jadi sia-sia pahala Jumat artinya sholat Jumatnya sah, tapi tidak ada pahala Jumatnya. Begitu. Tidak ada pahala Jumatnya. Nah, jamaah rahimakumullah, bagi yang melakukan ini, yang mandi, kemudian yang kedua berangkat di awal waktu, kemudian yang ketiga berjalan kaki, kemudian yang keempat duduk pada posisi dekat imam, kemudian yang sedekat mungkin dengan imam, kemudian yang kelima dia betul-betul mendengarkan, tidak berbicara dan tidak bermain-main, begitu. 5 syarat ini dipenuhi, maka apa balasannya? Kana lahu bikulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Maka orang itu akan Allah beri pahala. Coba perhatikan jamaah rahimakumullah, sebanyak apa pahalanya. Setiap langkah orang itu, jadi baik dia berangkat ke masjid ataupun pulang dari masjid ke rumah, setiap langkah orang itu Allah akan berikan pahala 1 tahun penuh ajru siyamiha wa qiyamiha. 1 tahun penuh dia berpuasa setiap hari dan dia sholat malam setiap hari selama 1 tahun penuh. Itu setiap langkah. Jadi yang memenuhi 5 kriteria ini, maka Allah akan berikan setiap langkahnya itu pahala puasa 1 tahun penuh dan pahala qiyamul lail 1 tahun penuh untuk setiap langkahnya. Bukan 1 perjalanan, tapi 1 langkah dia melangkah, Allah berikan pahala 1 tahun penuh berpuasa dan 1 tahun penuh qiyamul lail. Masya Allah. Karena itu para ahli hadis mengatakan, kami tidak menemukan pahala yang dijanjikan lebih banyak daripada yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memuliakan hari Jumat. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan fikih Syafi'i berikutnya, masih membahas tentang fikih Jumat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari sama-sama setiap hari Jumat kita muliakan. Karena itu hari raya kita, dan karena itu adalah kesempatan dan peluang emas kita. Barang siapa memuliakan hari Jumat, maka Allah akan berkahi dan muliakan dia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, khususnya di Majlis Ta'lim Madinah Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la karban illa kashaftah, ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, barakallah. Barakallah.